Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamati faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin saben-saben awak-awakan iku dha'iqatul mauti kang ngicipi ing mati. Wa innama tuwaffawna angin pasne den tuhoni sapa sira ujurakum ing pira-pira ganjaran sira kabeh. Jazaa amalikum tegese walese pira-pira amal sira kabeh. Yaumal kiamati besok ing dalem dina kiamat. Fawan mongko te sapa ing zuhziha den doake soman. Bu ida tegese den doake soman anin nari saking neraka, den doake anin nari saking neraka. Wa udkhila lan den lebuake sapa man al jannata ing dalam swarga faqad faza mongko teman-teman bejo sapa man. Nala tegese merkola sapa man ghaya tamatlubi ing kato-katoke barang kata sumreman. Wa mal hayatud dunya lan ora ana urip ad-dunya kang barang ail aisa tegese urip fiha ing dalam dunya iku illa mata'ul ghururi angin kaenaan kang jlombrongake. Al-batilu tegese kang batil utama tahu kang den gawe enak-enakan apa bihi mata kolilan kelawan mongso kang gidik untuk ing dalam mongso kang gidik thumma yafna mongkuli bakal sirno apa maca. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang punya nyawa pasti akan mengicipi mati. Kata-kata ngicipi itu tidak lama. Ini kematian itu tidak lama. Hanya pindah bis dari bis dunia kepada bis alam barzakh. Itu kata-kata dha'iqatul maut. Bahasanya cuma ngicipi. Sedini tok. Mati, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan, orang-orang pergi dari kuburan, dialah hidup kembali bertemu dengan malaikat Munkar Nakir. Sebentar, dha'iqatul maut. Dan semuanya mengalami itu. Tanpa terkecuali. Dan semuanya akan dikubur dalam perut bumi. Wali sekalipun, nabi sekalipun. Tidak ada yang kuburannya digantung karena sakit mulyane. Gantung dengan dur masjid orang. Wali sekalipun, kiai sekalipun. Sedo, wafat, meninggal, dikubur di perut bumi, nguburi ya diinjek-injek para santri podo. Ora peh kiai ini terus santri ini le kubur nggak ditek-itek. Nggak ditek-itek gak padet masalah. Coba bayangkan. Le kula mboten wani pas mbaya sedo kon nyegur melok itek-itek. Kon nangis dhuwur melok ngeret nganggo tangan tok. Meskipun jane oleh nang fikih. Rasane gak war wedi. Jadi para sesepuh-sesepuh desa yang melok ngitek. Akhlak santri itu kadang-kadang ini yang kamu belum terpraktekkan. Kalau kiaimu melek, kamu merunduk. Tapi kalau kiaimu tidur di teras ini, kamu lewat lari-lari biasa. Itu akhlak yang belum jadi. Kau anggap kiaimu tidak tahu. Jadi akhlak itu walaupun di depan maupun di belakang sama. Kiaimu turun yang teras, gurumu turun di teras. Kau nggak boleh melangkahi dia lewat ngarep nggak kelemu dewe. Dia tetap nunduk. Apa kalau sowan ke makom ploso ya tetap berangkang, nggak berani berdiri dari beberapa meter baca aju 5 menit ya berangkang. Karena saya menganggap beliau tidak sedo, tidak meninggal, hanya jasadnya yang kelihatan nggak ada di situ, tapi ruh beliau tetap melihat saya. Makanya kalau kita ziarah ke makom ploso guru besar kita, Mbah Jayuli Kusmi, Mbah Yai Tin, Mbah Yai Fuad, Mbah Yai, Mbah Munif, dan semuanya, Mbah Mahfud. Kita nggak boleh mentang-mentang beliau sudah ada di perut bumi dikuburkan, lalu kita melaku saklemu dia nggak ada sopan, nggak. Itu santri yang akhlaknya belum jadi itu. Semuanya akan mengalami mati tanpa terkecuali.
Wa inama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamati faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Dan ingat, semua amalmu akan dibalas tanpa kurang sedikit pun. Kata Den Tuhoni begitu. Allah akan membalas amalmu sesuai dengan perbuatanmu masing-masing. Tidak akan dikurangi kalau ada kejelekan kamu tidak akan pernah ditambah oleh Allah. Tapi kalau ada kebaikan kamu justru malah ditambah oleh Allah 10 kali lipat dari apa yang kau lakukan. Kurang lomo biye Gusti Allah. Kurang Rahman Rahim bagaimana Allah? Kalau kau berbuat dosa, dosamu tidak ditambah oleh Allah. Tapi kalau kau berbuat baik, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Jadi kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kalau dosa maksiat yang kau lakukan tidak dilipat gandakan oleh Allah. Jadi nemen-nemen kalau sampai ada orang yang benar-benar masuk neraka selama-lamanya karena tidak punya amal, itu kebacut. Maka benar-benar dia orang yang beruntung. Dia mendapatkan ghoyah, puncaknya perkara yang diharap-harapkan oleh orang tersebut. Amal hayatud dunya, dan tidak ada kehidupan dunia yang fana ini kecuali adalah kenikmatan yang akan menjelombrongkan kita enak-enakan kelawan dunia. Padahal dunia hanya sedikit dan sebentar masanya. Setelah itu summa yafna, akan sirna, akan hancur. Rasulullah menikmati dunia ini hanya 32 tahun. Dibuat berjuang. Nyaris beliau tidak merasakan nikmat di dunia. Hanya untuk perjuangan hidup. Selama hidupnya hanya difokuskan, didedikasikan hidupnya hanya untuk berjuang di jalan Allah. Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 63 tahun. Kalau kita ikut Rasulullah, kaya raya menikmati hebatnya dunia 60 tahun. Saya sadar. Saya, Mbah Muni sadar di usia yang sekarang. Akan berapa tahun lagi saya hidup kalau mengikuti Rasulullah 63 tahun? Tidak ada yang kita banggakan. Menjadi siapapun kamu, jadi orang kondang, viral, hebat, kaya raya, santrimu ribuan. Semua orang mengeluh-elukan kamu. Kalau kamu ceramah, kamu ngaji, semua orang terpesona dengan manteknya, balagohnya. Tapi ingat, semua itu tidak lama. Yang akan lama adalah amal akhiratmu, amal kebaikan kamu akan sampai pada akhirat selama-lamanya, abadan abidin. Abadan abidin. Ya Allah ya Karim, la tublawunna, yang tine bakal coba temen. Ya, bakal ten coba temen sama siro. Khudibah dan buang minhu saking la tublawunna. Apa nunur rofi nur rofa. Litawalin nunati krono nuli-nuline bira-bira non. Wal wawu dan buang apa wawu. Domirul jam'i kang dadi domir jamak. Lil tiko is-sakina ini krono tetemune huruf kang mati loro. Litahtabiron nadrapun nyoba temen sapa sira fi amwalikum ing dalem biro-biro pondo sira kabeh. Bil faraidi lan biro-biro kewajiban fiha ing dalam amwalikum. Wal hawaij lan biro-biro hajat. Kau semua akan dicoba dengan hartamu untuk mengeluarkan zakatmu. Wa anfusikum lan pira-pira awak sira kabeh bil ibadati lan ibadah wal bala'i lan coba. Dan juga badan akan dicoba oleh Allah dengan melakukan ibadah dan juga dicoba dikasih bala oleh Allah. Wala tasma'unna lan kal ngrusakake sapa sira ngrungokake sapa sira kabeh. Sapa sira sorry minal ladzina sakang akeh utu kang den paring sapa ladzina alkitab ing kitab
min qablikum saking sadurunge sira kabeh alladzina nyatane kau tegese kaum Yahudi wan Nasara lan kaum Nasrani wa minal ladzina saking wong akeh asyraku padha nyekutu akeh sapa ladin mil Arabi saking Arab adzan ing piloro kathiron kang akeh minas sabbi tegese saking misui wa tokni lan nacat wa tasbih bilan moyoi ini ngelok-ngelok nih binisaikum kelawan pira-pira wong wadon sira kabeh wa in tasbirun lamun sabar sapa sira kabeh ala dalika kang tasumukun ada wa tattaqulan bodoti sapa sira kabeh Allah ing Gusti taala fa inna dzalika moko setuna mengkono sabar ikum min azmil umuri setengah saking ya Allah agung-agunge sejo pira-pira sejo ain ma'zumatiha tegese setengah saking ya Allah ya Karim pira-pira sejo kang luhur alati yu'zamu kang den sejo apa alaiha ngatasi umur liwujubiha krana wajibe umur wadkur lan nutura sapa sira Muhammad id akhoda ing dalam mereka ngalap sapa Allah Gusti Allah ngalap misakol ladina ing janjino akeh utu kang den paring sapa aladin alkitab ing kitab ayil ahda tegese janji alaihim mengatasi aladin fit Taurat ing dalam kitab Taurat la yubayyinunnahu ini bakal bertelaake sapa aladin ing kitab ayil kitab tegese ing kitab linnasi kate para manusa wala yaktumuna lan ora padha ngumpetake sapa aladin ing kitab ayil kitab tegese ing kitab bil ya iklawan ya wa ta'ala fil fi'laini ing dalam fi'il loro iso la tubayyinun nahu iso la taktumunahu iso la yaktumu iso la yubayyinun nahu kena ya Allah Karim fanabaduhu moko buang sapa aladin ing misak tarahu tegese buang sapa aladin al misak ing janji orang-orang terdahulu sebelum engkau Muhammad mereka sering berjanji kepada Allah dan mereka membuang janji itu janjinya menjadi janji palsu waro adurihim idana burine kekeri aladin falam yaqbalu moko pada orang kabar untuk lakon sapa aladin bihi kelawan misak dan mereka tidak pernah melakukan apa yang dijanjikan kepada Allah Subhanahu janji iman tapi orang iman ngaku Islam tapi munafik. Dan hari ini sebenarnya banyak orang yang setengah munafik itu ya. Orang-orang yang ngaku Islam gak pernah sholat, gak pernah Jumatan, gak pernah puasa itu secara tidak langsung jadi ya hampir minal munafikin jadi kutune janji Islam syahadat tapi gak tahu lakon itu. Walaupun saya tidak berani mengatakan mereka orang munafik ya sudah sebe-sebe munafik. Hari ini banyak orang Islam hampir 30% lebih bahkan mungkin hampir 50% yang ngaku Islam tapi tidak sholat kadang-kadang. A'udzubillahi min. Ya Allah ya Karim. Wastaru lan padha tuku sapa aladin bi iklan bisak. Aku tu tegese kalap sapa aladin. Wastaru padha tuku sapa aladin bi iklan bisak. Aku tu tegese padha kalap sapa aladin. Badalau hal tadi kadir bisak. Sabadan rekan koliran kang kidik bila dia saking tudyo bila safalati saking piro-piro wong asore aladin biriasatihim kelawan oleh tadi pengarep aladin sebab oleh tadi pengarep aladin fil ilmi dalam ilmu fakatabu wong komodo kumpetake sapa aladin ing kitab khaufa fautihi krono kuatir ilange ya Allah ya Karim sabadan qalila alaihim yang atasnya alladzin mereka mengumpetkan kitab itu mereka menjual kitab itu membeli kitab itu dengan harga yang qalil yang gini yaitu minat dunia bukan berarti qalil itu ditol murah karena duit piro
Mereka menukar kitab itu hanya dengan dunia. Walaupun 1 miliar dunia itu di mata Allah dibandingkan akhirat itu adalah qalil. Qalil. Nggih. Qalil. Qalilul minal aqlal. Barang sedikit dari perkara yang lebih sedikit. Ya Allah. Kenapa mereka mengumpetkan kitab itu? Tidak mau mengatakan kita pada orang-orang awam. Karena mereka takut hilangnya sabaran qalilan alaihim. Wedi. Lagu kitab itu diberitahukan kepada umat mereka dan orang-orang umum. Dia takut kehilangan dunia yang hina itu. Sabaran qalilan. Saat ini pun mulai musim Gus Kiai balik, kalau diundang tidak dengan harga yang mahal, dia tidak mau datang. Pakai manajer satu tempat 50 juta, 30 juta. Itu sebenarnya sangat tidak pantas sekali. Sehingga kadang-kadang sampai kerok dengan panitia karena kurang ongkosnya. Didengarkan tidak enak sekali. Kamu besok kalau jadi kiai, jadi gus, jadi orang kondang, datanglah ke pengajian dengan tanpa membuat panitia merasa keberatan akan kedatangan kamu. Bagaimana kau datang orang nyaman dan senang. Jika datang membawa barokah. Amin Allahumma. Al-Fatihah.